Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah saya masih bisa berjumpa, menyapa sahabat Kang Nur dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan keberkahan, ya, kelancaran rezeki dan juga bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke. Pada video kali ini saya ingin berbagi kisah soal perjalanan klien saya. Ya, ini bisa dikatakan curhat lah, dan saya menjawabnya melalui video ini. Memang saya buat secara khusus karena apa? Ya, tujuan saya hanya satu. Ketika sahabat Kang Nur dimanapun Anda berada mengalami juga masalah yang seperti itu, ya, yang seperti ini nanti, semoga juga bisa memberi inspirasi dan solusi, begitu, ya. Nah, ini itu ceritanya soal pasangan yang apa ini ya? Pasangan yang ini sudah tidak percaya dengan pasangannya, gitu. Ini cerita ini saya angkat ya karena ini juga sudah berdasarkan kesepakatan saya dengan klien saya. Kalau saya membagikan kisah ini kepada teman-teman di YouTube saya, apakah boleh? Boleh, jawabannya boleh. Ya. Ya, ini ceritanya gini. Ini namanya adalah Sinta, beliau dari Manado, ya, Ibu Sinta. Kang Nur, saya memiliki masa lalu yang suram, ya. Di luar, dulu saya sering gonta-ganti pasangan, seks di luar nikah, ya, bisa dikatakan seks bebas lah, ya. Setelah menikah saya sudah tidak lagi berganti pasangan dan setia kepada suami, ya. Semua masa lalu saya sudah saya ceritakan ke suami saya. Nah, karena tuntutan kerja, akhir-akhir ini saya sering pulang malam karena lembur, dan disitulah suami saya mempermasalahkan masa lalu saya dan menuduh saya berselingkuh dengan laki-laki lain. Gitu ya, mungkin karena suatu masa lalu, ya, kebiasaan masa lalu yang bergonta-ganti pasangan seperti itu. Kemudian Ibu Sinta ini karena juga tuntutan pekerjaan yang mana karena kalau ada lembur pasti pulang malam, begitu, dan itu dicurigai suaminya, gitu. Suami saya menuduh saya berselingkuh dengan laki-laki lain, ya. Saya sudah menjelaskan sama suami, tetapi tetap marah dan sekarang sudah tidak mau percaya dan tidak peduli dengan saya lagi, ya. Saya harus bagaimana untuk menyelamatkan rumah tangga saya. Saya sudah jelaskan, tapi suami tetap bersikukuh menganggap saya berselingkuh dan ingin meninggalkan saya. Oke, saya paham. Oke, saya sudah memahami perihal hal seperti ini. Banyak sekali problem yang seperti ini. Ya, artinya gini, semua orang memiliki masa kelam. Ya, semua orang itu memiliki masa yang buruk. Ya, sebelum akhirnya dia menemukan kebahagiaan yang hakiki. Gitu. Nah, problemnya adalah ketika Anda punya masa lalu yang kelam, ya, dan Anda sudah berusaha untuk memperbaiki masalah itu, ya, memperbaiki masa lalu diri Anda, kehidupan Anda yang sangat buruk itu, yang jadi tantangannya adalah bagaimana cara membuat suami itu percaya kalau diri kita itu sudah berubah, gitu. Jadi solusi dari Kang Nur adalah bagaimana sih cara membuat pasangan kita percaya dengan diri kita kalau kita sudah berubah. Oke. Cara yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara kita memperlakukan pasangan kita itu. Ya, apalagi ini khusus untuk seorang wanita, ya. Bagaimana cara kita memperlakukan seorang suami kita sebagai suami yang istimewa. Ya. Memberikan perhatian saja tidak cukup. Ya. Kalau kita tidak memberikan respon yang baik, kita tidak memberikan kehormatan, ya. Artinya gini, kita tidak memberi hormat kepada suami kita, padahal itu adalah suami, ya, yang patutnya adalah dirawat, dihormati, ya. Maka sulit untuk kita membuat suami kita betah sama diri kita, ya. Apalagi dari segi kepercayaan, kita harus mempermainkan kepercayaan suami kita, gitu. Kalau suami sudah kehilangan rasa percaya pada kita, ya, maka tugas kita adalah yang pertama memberikan penjelasan.
Kalau memang sudah tidak bisa menerima penjelasan diri kita, maka boleh kita beri tantangan pada suami adalah dengan cara, kamu boleh tanya pada teman-teman saya, ya, kamu boleh tanya kepada sahabat-sahabat saya, bahkan kamu boleh tanya kepada orang tua saya. Kalau saya itu benar-benar sudah berubah, saya itu benar-benar sudah kembali ke jalan yang benar, ya. Artinya begitu. Ketika suami Anda mikir, oh iya, kenapa saya tidak cari tahu ya apa yang dilakukan oleh istri saya di luar sana ketika dia kerja pulang malam dan lembur, kenapa saya tidak cari tahu soal itu? Pasti dia nanti akan memiliki opsi, ya. Selain dia menuduh diri Anda berselingkuh, maka dia nantinya juga memiliki opsi, kenapa saya tidak cari buktinya sendiri? Ya, kenapa saya tidak mencari informasi kebenaran ini kepada teman-teman dekatnya, kepada sahabat-sahabatnya, ataupun kepada orang lain yang mana orang lain itu kenal dengan istri Anda, ya, dikenal dengan Anda, dan dia mencari informasi tentang diri Anda kepada orang tersebut. Begitu. Maka di situ nanti di pikiran suami Anda adalah dia memiliki opsi untuk membuktikan kecurigaannya. Gitu. Karena gini, ketika seseorang sudah curiga, ya, seseorang sudah menaruh curiga, apalagi dibumbui dengan masa lalu yang kelam, Anda menjelaskan sebanyak apapun, ya masa bodoh buat dia, ya, karena yang ada di hati dia dan di pikiran dia adalah diri Anda itu buruk, begitu, ya. Jadi Anda harus memberikan ini solusi kepada suami Anda. Bagaimana caranya suami Anda ini percaya dengan diri Anda? Ya, opsi salah satunya adalah itu. Anda bisa menyuruh suami Anda untuk bertanya kepada siapapun yang dekat dengan dirinya, yang kenal dengan diri Anda, bagaimana sebenarnya karakter diri Anda di luar sana ketika jauh dari suami. Itu salah satu opsi, ya, supaya suami Anda ini tidak hanya menuduh saja, tapi juga mencari bukti kebenarannya. Ya, itu yang pertama. Kemudian ada lagi cara yang lain adalah dengan begini, yang menunjukkan sikap diri kita lah, menunjukkan diri kita kalau memang kita itu berubah. Kalau problemnya adalah ketika Anda dicurigai karena pulang malam dan itu tuntutan pekerjaan lembur, ya, yang bisa Anda lakukan adalah bagaimana cara Anda menyelesaikan target pekerjaan Anda bisa selesai sebelum waktunya pulang. Jadi Anda tidak perlu lagi melakukan lembur pekerjaan. Begitu, ya. Jika perlu, Anda bisa meminta pada pasangan Anda atau suami Anda supaya antar jemput diri Anda ketika bekerja. Karena di situ nanti sudah pasti Anda diantar sampai tempat kerja Anda, dan ketika sudah waktunya pulang Anda juga dijemput oleh suami Anda. Ya, walaupun ada jam lembur lah, Anda bisa memberi kabar kepada suami Anda untuk nanti dijemput di tempat kerja Anda jam sekian, ya. Maka di situ nanti muncul logika begini, Anda bertemu dan Anda berpisah dengan suami Anda adalah di tempat yang sama, ya, kecuali bedanya adalah ketika Anda diantar suami Anda di tempat kerja, kemudian malah Anda dijemput suami Anda di tempat lain. Nah, itu nanti yang repotnya. Jadi opsi yang kedua itu bisa minta antar jemput pasangan Anda, gitu. Kemudian opsi yang lain mungkin nanti kita bisa sambil belajar bareng bagaimana cara membuat pasangan itu supaya percaya, apalagi kita memiliki masa kelam, ya, itu problemnya memang berat. Karena semua orang pasti akan menilai kita seperti itu walaupun kita sudah berubah. Ya, aslinya kita sudah berubah, kita sudah taubat, kita sudah kembali ke jalan yang benar. Ketika orang lain melihat diri kita juga akan menganggap diri kita itu buruk karena masa lalu kita yang buruk, gitu. Memang ya ini suatu konsekuensi, memang, ya, memang tidak bisa kita salahkan pasangan kita. Memang ini adalah konsekuensi untuk diri kita sendiri. Perbuatan yang kita lakukan di masa lalu itu menjadi konsekuensi diri kita di masa sekarang, begitu, ya. Jadi Anda tidak perlu putus asa. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Yang penting adalah komunikasi, ya. Komunikasi itu sangat perlu dengan pasangan. Ya, Anda tidak perlu menggunakan jimat-jimat yang lain, tidak perlu.
Ketika komunikasi Anda dengan sama pasangan itu sudah sangat lancar, ya, walaupun saling cekcok lah, saling marah, ya, walaupun saling marah, tapi ketika komunikasi kalian juga bersatu, ya, sarana-sarana spiritual juga tidak perlu digunakan, kecuali kalian boleh menggunakan sarana spiritual ketika Anda sama pasangan Anda memang sudah tidak lagi ada kecocokan dalam segi hal komunikasi. Begitu, maka sarana spiritual bisa menjadi salah satu opsi alternatif supaya kedekatan emosional, terutama kebatinan diri kita sama pasangan kita, bisa kembali bersatu. Nah, itu solusi dari Kang Nur. Semoga untuk sahabat Kang Nur dimanapun Anda berada ketika mengalami problem seperti ini, ya, bisa menerapkan cara yang Kang Nur bagikan. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.